Gelandang bertahan bukan sekedar pemain yang mematahkan serangan lawan. Mereka adalah jantung ritme permainan, penghubung taktis antara lini belakang dan juga lini serang. Dan dari Buenos Aires sampai ke Serie A, satu nama kian mencuri perhatian, Maximo Perrone, gelandang asal Argentina berusia depan. Tapi sebelum kita menyelami perjalanan karirnya yang penuh liku dan momen tak terduga, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First ID sekarang juga. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena dokumenter sepak bola berkualitas seperti ini hanya ada di sini. Maximo Perrone lahir pada tanggal 7 Januari tahun 2003 di Buenos Aires, Argentina. Kota yang terkenal melahirkan talenta sepak bola tak terhitung jumlahnya. Sebelum waktunya tiba di Eropa, ia sudah mencuri perhatian sebagai gelandang tengah berbakat di negaranya bersama klub lokal yakni Vélez Sarsfield, menggabungkan kekuatan fisik, visi permainan, dan bola kaki kiri yang akurat. Premier League Manchester City. Dengan potensi besar dalam diri pemain muda ini, seharga sekitar 8 juta pound sterling. Tetapi keberangkatan itu bukan berarti jalur pintas menuju tim utama. Justru sebaliknya. Ia harus melalui proses lama untuk mendapatkan contoh permainan kompetitif Eropa. Momen debutnya di City terjadi pada musim 2022-2023 ketika ia mendapatkan 2 kesempatan tampil sebagai pemain pengganti di kompetisi Premier League dan Piala FA. Pengalaman singkat namun berarti sebagai bagian dari skuad yang meraih treble historis Manchester City. Ketika kesempatan bermain reguler di Etihad Stadium belum juga datang, Perrone pun mengambil langkah yang kelak menjadi salah satu titik balik karirnya. Di musim 2023-2024, ia pun diutus ke UD Las Palmas di La Liga melalui status pinjaman. Di Spanyol, Perrone pun tampil 30 kali, menghadapi gaya permainan terbuka dan taktis khas La Liga. Sebuah arena di mana semua elemen permainan pun diuji. Ia kemudian kembali ke Italia pada musim 2024-2025 melalui pinjaman bersama Como yang saat itu baru promosi ke Serie A. Di bawah pelatih Cesc Fabregas, Perrone pun menunjukkan performa yang jauh melampaui ekspektasi. Bukan sekadar bekerja keras, tetapi juga menjadi playmaker yang membantu Como finish di posisi ke-10 klasemen. Sebuah pencapaian luar biasa bagi klub yang baru kembali di kasta tertinggi Italia setelah puluhan tahun. Musim panas 2025, sebuah keputusan penting pun diambil. Como menandatangani Perrone secara permanen dari Manchester City dalam sebuah kesepakatan yang diperkirakan mencapai 13 hingga 15 juta euro. Kontrak ini juga termasuk opsi buyback dan sell on clause hingga 30% untuk Manchester City. Menunjukkan bahwa klub Inggris itu tetap mengamati perkembangan sang gelandang. Pernyataan resmi dari Perrone ketika itu menunjukkan rasa syukur dan ambisi baru. Ia tidak hanya meninggalkan salah satu klub terbesar dunia, tetapi memulai babak baru sebagai tokoh penting di Como, klub yang menaruh harapan besar pada gelandang muda Argentina ini. Lalu di musim 2025-2026 menjadi kampanye terbaiknya sejauh ini. Menurut statistik terbaru, Perrone tampil di 21 pertandingan Serie A, mencatatkan 2 gol, 3 assist, dan rata-rata rating 7,22. Sebuah angka menonjol di kalangan gelandang bertahan tengah di kompetisi ini.
Dalam laga besar seperti kemenangan 6-0 kontra Torino dan 1-1 imbang kontra Napoli, Perone menunjukkan bahwa ia bukan hanya gelandang bertahan biasa, tetapi mampu membawa tempo, kreativitas, dan kecepatan transisi yang berubah menjadi ancaman nyata saat menyerang. Perone adalah gelandang modern yang menggabungkan dua fungsi penting. Yang pertama, defensive shield. Ia bukan hanya menghentikan serangan lawan, ia juga memiliki statistik yang menunjukkan tercatatnya kontribusi untuk tackle, intersepsi, dan duel yang kerap dimenangkan di lini tengah. Lalu yang kedua ada transisi dan kreativitas. Dengan 3 assist di musim ini, Perone juga ikut memecah pertahanan lawan, memberikan umpan lini kedua, dan membantu serangan tim. Sebuah peran yang mengingatkan pada tipe gelandang box-to-box modern. Dari distribusi bola hingga pengambilan keputusan cepat, Perone menunjukkan bahwa ia bukan hanya alat bertahan, tetapi penggerak ritme klub. Setelah menetap di Serie A bersama Como, rumor terkait masa depan Perone pun masih sering mengemuka. Media Eropa sempat melaporkan adanya minat dari klub-klub top Italia maupun Spanyol yang mengawasi performanya, terutama setelah ia tampil konsisten dalam pertandingan besar seperti kontra Napoli dan Fiorentina. Namun hingga saat ini, tidak ada laporan konkret mengenai tawaran resmi untuk pemain berusia 23 tahun itu, yang menunjukkan bahwa fokusnya mungkin masih pada konsistensi performa dan perkembangan karir di Como-nya. Maximo Perone telah melalui perjalanan yang tidak biasa, dari Argentina ke Manchester City, dari Liga Premier hingga ke Spanyol, dan akhirnya menemukan rumah profesionalnya di Serie A bersama Como. Perjalanan itu bukan sekedar statistik, itu adalah proses tumbuh dari gelandang muda menjadi pilar utama di lini tengah tim Italia yang kompetitif. Musim ini kontribusinya pun bukan hanya sebatas angka, tetapi kematangan taktis yang menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi gelandang top di Eropa suatu hari nanti. Di bawah arahan pelatih Cesc Fabregas, peran Perone pun berkembang signifikan. Jika sebelumnya ia lebih dikenal sebagai gelandang jangkar bertahan, di musim ini ia pun mulai dimainkan dalam sistem hybrid formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1 dengan tanggung jawab distribusi yang jauh lebih besar. Data dari FOTMOB dan statistik Serie A menunjukkan peningkatan progresif pass per pertandingan, peningkatan akurasi umpan di area sepertiga akhir, kontribusi langsung dalam build-up sebelum terciptanya gol. Ia bukan hanya memutuskan serangan, ia kini memulai serangan. Dalam beberapa laga besar Serie A 2026, Perone terlihat menjadi titik sentral transisi cepat dari Como. Menerima bola di ruang sempit, memutar badan dengan satu sentuhan, lalu melepaskan umpan vertikal yang memecah garis pertahanan lawan. Itulah evolusi seorang gelandang modern. Yang paling menarik dari perkembangannya bukan hanya statistik, tetapi bahasa tubuhnya. Dalam pertandingan melawan tim papan atas, kamera televisi pun beberapa kali menangkap Perone mengatur posisi rekan-rekannya, memberikan instruksi pressing, dan menenangkan tempo saat tim berada dalam tekanan. Di usia 23 tahun, ia mulai bermain seperti pemimpin lini tengah. Media Italia seperti Gazzetta dan laporan analisis Serie A mulai menyebutnya sebagai metronome, pemain yang mengatur detak permainan dari Como. Sebuah julukan yang tidak diberikan sembarangan di sepak bola Italia. Performa konsistennya pun tidak luput dari perhatian di Argentina. Walau belum menjadi pemain reguler di tim nasional senior, laporan media Argentina awal 2026 menyebut namanya masuk radar skuad bayangan untuk agenda internasional mendatang. Dengan regenerasi lini tengah Albiceleste yang terus berjalan,
Pemain dengan profil seperti Perrone, disiplin taktik, cerdas dalam distribusi, dan mampu bermain di tempo tinggi, menjadi aset berharga. Massimo Perrone tidak datang ke Eropa dengan sorotan besar. Ia tidak langsung menjadi bintang utama. Ia tidak memecahkan rekor transfer sensasional. Namun ia melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit. Ia mau berkembang, ia mau belajar, dan ia mau beradaptasi. Dari Vélez Sarsfield ke Manchester City hingga ke La Liga dan menemukan perannya di Serie A bersama Como. Setiap musim adalah lapisan baru dalam evolusinya. Dan di 2026 ini, kita tidak lagi melihatnya sebagai prospek muda. Kita melihatnya sebagai gelandang yang matang. Masa depannya pun belum selesai ditulis. Dan mungkin justru baru saja dimulai. Jika kamu menikmati dokumenter mendalam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse ID sekarang juga. Tekan tombol like, aktifkan notifikasi, dan tulis di komentar siapa pemain berikutnya yang harus kita bedah secara detail. Karena di Soccerverse ID, kita tidak hanya menonton sepak bola.